Halo Juragan, kadar pH tanah adalah hal yang mendasar dalam dunia pertanian. Berulang kali ditegaskan, kadar pH yang baik adalah pada angka 6 atau 7. Dengan begitu, tanaman akan berada dalam kondisi yang ideal. Jika tidak diperhatikan, dampaknya bisa kemana-mana. Karena sebagian besar kegiatan dalam pertanian berkaitan dengan pH tanah. Apa yang akan terjadi jika pH tanah kurang dari kadar tadi? Ada 3 dampak negatifnya. Unsur hara fosfor, kalsium, dan magnesium tidak akan terserap dengan baik. Sementara unsur hara dalam pupuk seperti aluminium, mangan, dan besi justru berubah sifatnya menjadi racun. Dengan begitu, otomatis produktivitas tanaman akan menurun. Tanaman nampak kerdil dan tidak sehat. Kalau sudah seperti ini, sebagus apapun pupuk yang juragan berikan untuk tanaman, jika pH-nya masih rendah, tidak akan memberikan efek seperti yang juragan harapkan. Jangan sampai usaha juragan berakhir sia-sia. Bagaimana tanah bisa menjadi masam, sedangkan selama ini rasanya sudah melakukan budidaya yang baik? Penyebab tanah menjadi asam ada 4. Pertama, akibat curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi akan memicu pencucian unsur hara, sehingga tanah menjadi asam dan tidak subur. Kedua, akibat drainase yang buruk. Bila ada genangan air dalam waktu yang lama, unsur hara besi, aluminium, dan tembaga akan meningkat dalam jumlah berlebih, sehingga bisa bersifat racun, seperti yang sudah saya katakan tadi. Drainase yang kurang baik juga akan memicu dekomposisi atau perubahan bahan organik, sehingga mengganggu keseimbangan unsur kalsium. Ketiga, akibat tanah yang tidak terawat karena tumbuh tanaman liar. Mungkin juragan belum tahu. Ternyata, ada tumbuhan yang bisa menurunkan pH tanah, yaitu alang-alang. Jika ada di sekitaran lahan juragan, sebaiknya segera diberantas habis ya. Dan, penyebab tanah menjadi asam terakhir akibat pemberian pupuk kimia yang berlebihan. Misalnya seperti pupuk urea dan ZA. Jika kita perhatikan, beberapa penyebab tadi, sedikit banyak dianggap sepele. Padahal ternyata, memberi dampak yang sangat merepotkan. Untuk menghindari itu terjadi, sebelum menanam, lakukan pengecekan pH tanah terlebih dahulu. Cara untuk mengetahui pH tanah yang akurat adalah dengan alat ukur pH tanah, atau yang sering disebut dengan pH meter. Juragan bisa mendapatkannya di toko-toko pertanian. Ada yang terjangkau. Harganya kurang lebih sekitar 40 sampai 60 ribuan. Atau bisa juga dengan kunyit. Caranya, dengan mengambil sedikit tanah di lahan sebagai sampel. Juragan bisa mengambil tanah di 5 titik, yaitu di pinggiran dan di tengah. Dari sampel tersebut, langkah selanjutnya adalah dilarutkan ke dalam air bersih. Lalu, iris kunyit, kemudian masukkan ke larutan tanah tadi. Biarkan selama 30 menit. Setelah itu, juragan ambil kunyitnya. Hasilnya, bila warna kunyit berubah menjadi lebih pucat, maka ini menunjukkan kalau pH-nya masam. Mudah bukan? Akan tetapi, antara dua cara tadi, yang lebih direkomendasikan tetap dengan pH meter. Karena hasilnya menunjukkan angka yang pasti. Nantinya, penggunaan kapur dolomit untuk menetralkan tanah asam
akan sesuai dosis yang dibutuhkan. Lalu, berapa kebutuhan dolomit yang dibutuhkan? Agar bisa sesuai dengan kondisi lahan juragan? Begini cara menghitungnya. Pertama, tentukan selisih dari pH yang diinginkan dengan pH asli tanah. Misalnya pH yang diinginkan adalah 6, sedangkan pH di lahan juragan adalah 5. Maka 6 dikurangi 5. Lalu dikalikan dengan 2 ton. Ini untuk satuan hektar. Juragan hanya perlu menyesuaikan berapa ukuran lahan, dengan patokan 2 ton per hektar tadi. Diingat ya juragan? Rumusnya adalah selisih pH, dikali dengan 2 ton per hektar. Aplikasinya, dilakukan dengan menebar secara merata di lahan, sebelum tanam. Lalu, dibiarkan selama 2 minggu. Perlu juragan ketahui juga, manfaat dolomit ternyata bukan hanya menaikkan pH tanah. Dolomit juga memberikan unsur hara makro kalsium dan magnesium. Dengan kapur dolomit, mikroorganisme di dalam tanah juga bisa lebih berkembang dan aktif, sehingga tanaman yang ditanam dapat tumbuh lebih subur. Porositas tanah, struktur, dan sistem aerasi di dalam tanah juga akan menjadi lebih baik sehingga kondisi tanah menjadi gembur. Sirkulasi di dalam tanah menjadi lebih lancar, sehingga akar bisa tumbuh dan mengisap unsur hara dari tanah dengan baik. Bila ada pertanyaan, apa boleh pengaplikasiannya bersamaan dengan pupuk dasar? Sebaiknya tidak juragan lakukan, terutama NPK atau SP36. Karena akan mengikat unsur P, atau melepas gas amonia dari pupuk N. Maka dari itu, jangan dilakukan. Aplikasi kapur dolomit juga tidak boleh bersamaan dengan pupuk kalium. Kapur dolomit sendiri mengandung unsur kalsium dan magnesium. Jika dicampur dengan pupuk kalium, interaksi antara pupuk kalium dan magnesium bersifat antagonis. Begitu pula antara unsur kalium dan kalsium. Aplikasi pupuk kalsium dan pupuk kalium seperti ZK dan KCl secara bersamaan akan mengakibatkan unsur kalsium tidak dapat diserap secara sempurna oleh tanaman. Jadi, bisa dikatakan percuma saja melakukan pengapuran dolomit. Tidak ada hasilnya. Gunakan dengan benar, ya juragan. Kurang lebihnya itu saja juragan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat membuat video untuk juragan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.